Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya, Bang. Ada nggak sih perubahan sistem? Kenapa ada fenomena hanya massal, ada fenomena akun tiba-tiba drop gitu teman-teman ya? Pertanyaannya. Ini adalah topik yang cukup masih hangat ya teman-teman di beberapa hari yang lalu, di hari Rabu ya. Di hari Rabu itu banyak teman-teman yang ngeluh tentang penurunan kualitas akunnya ya, yang tadinya mereka anggap biasanya lancar-lancar aja, bisa tembus di beberapa trip tertentu atau pendapatan tertentu, itu tiba-tiba di hari itu mengalami yang namanya delay yang cukup lama teman-teman ya, bisa sampai 30 menit, 1 jam, atau bahkan ada sampai yang cerita dari jam 3 sampai jam 12 siang itu baru 2 orderan teman-teman ya. Itu kenapa ada ya teman-teman? Ada nggak sih pertanyaannya perubahan sistem? Begini Bang, saya mau bawa dulu ya ke analisa logika kita teman-teman. Sekarang pertanyaannya, seandainya kalau ada namanya perubahan sistem, saya bawa dulu nih ya, kita contohin, kita analogiin ke dalam provider operator seluler atau jaringan. Taruh contohnya misalkan Telkomsel. Nah, bila mana ada perubahan sistem, ada perbaikan atau maintenance, apa yang kena dampaknya di jaringan tersebut atau provider tersebut, atau kartu kalian dia di jaringan HP kalian itu, apa yang akan terjadi di jaringan internet itu sendiri ya. Itu dulu lo analisa logikanya ya teman-teman ya. Apa yang akan terjadi? Ya pasti jelas akan mengalami penurunan kualitas layanan itu sendiri, yaitu mengalami kelambatan atau bahkan error, nggak bisa internetan. Itu siapa yang mengalaminya? Pasti kan keseluruhannya, bukan 1-2 orang atau ada presentasenya yang nggak terkena. Itu pasti ada di setiap kota. Ibaratnya kota ini mengalami towernya nih, ada towernya, sutetnya ibaratnya towernya nih ada mengalami gangguan, pasti di area itu yang mengalami gangguan itu pasti terdampak semua. Sama halnya logikanya namanya mati listrik ya teman-teman ya. Kalau ada gardu di area itu, di kecamatan atau di kelurahan tersebut mengalami gangguan, mengalami perbaikan, pasti semuanya mati teman-teman ya. Tuh logikanya bisa nangkap ya. Jadi apa poinnya? Sama halnya dengan sistem Gojek ini. Nah, kalau ada perubahan sistem, itu logikanya pasti dong ngarahnya gimana? Tadi udah saya jelasin ya ngarahnya. Perbandingannya tadi yang ada 3 hal tersebut tadi, pastinya seluruh komponen akun-akun, baik akun yang tadinya super gacor sampai pendapatannya besar pun pasti terdampak apa? Pasti mengalami kesulitan mendapatkan order juga dong, logikanya. Bener nggak? Itu dulu kita harus sepakat itu dulu, bener nggak? Nah logikanya itu dulu. Kenapa ada perubahan sistem tapi anehnya ada yang gagu, ada yang anyep, ya bervariasi lah ya teman-temannya keadaan akun masing-masing ya. Itu kenapa bisa terjadi begitu? Artinya apa? Jadi clear ya teman-teman ya, nggak ada yang namanya perubahan sistem. Ada itu yang menurut saya pahami analogikanya, kalau penambahan fitur, pengurangan kebijakan atau kode-kode etik di dalam aplikasi GoPater itu sendiri, atau penambahan fitur keamanan untuk menstabilkan aplikasi itu sendiri, itu baru masuk akal teman-teman ya. Kalau perubahan sistem secara berpengaruh terhadap kualitas akun driver itu sendiri, itu menurut saya ya, ini bagi saya ya, itu omong kosong teman-teman. Nggak ada yang namanya perubahan sistem itu ya. Buktinya ya
yang gacor tetap gacor, yang gagu tetap gagu kok, yang stabil tetap stabil. Contohnya apa? Lagi-lagi saya bawa lagi ke akun saya. Kenapa akun saya selama ini ya baik-baik aja, ada yang katanya ada isu-isu perubahan sistem lah, perubahan sistem inilah, ganti sistem ini, ganti sistem itu. Apa? Nggak ada pengaruhnya. Yang gagu ya gagu aja. Itu apa penyebabnya? Yaitu tergantung, balik lagi. Pertama, balik lagi acuannya ke kualitas akun kita secara pendapatan. Nah, ini pertama, ini selalu saya bilang yang namanya pendapatan itu paling penting, teman-teman. Kalau kita belum pernah mencapai pendapatan yang cukup, yang membuat kriteria akun kita ini bener-bener baik, nah artinya apa? Kualitas akun kita bener-bener baik, pendapatannya bagus. Nah, ukuran bagus itu kisarannya berapa? Konten-konten saya sebelumnya udah saya sering jelasin, yaitu minimal 250.000. Semakin tinggi semakin baik, teman-teman ya. Artinya bukan hanya sekedar hanya sebatas sehari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan hanya sebulan, tapi secara berkelanjutan selama mungkin bertahannya, teman-teman. Yaitu apa? Caranya gimana, Bang? Cara mempertahankan selama itu. Yaitu poin kedua. Yaitu apa, teman-teman? Poin kedua yaitu tentang apa? Yaitu tentang wawasan ilmu, pengetahuan kita tentang memahami situasi, bisa menerjemahkan cara kerja sistem itu seperti apa, teman-teman ya. Cara kerja sistem itu seperti apa, kita harus menganalisa, menerjemahkan itu sendiri. Yaitu contohnya dengan kita menimba ilmu di konten kreator yang menjelaskan tutorial mengolah akun Gojek, atau di konten saya khususnya ya itu. Nah, itu kalian bisa pelajarin semua, kalian bisa terapkan, atau bahkan ada kecocokan, pasti ada kecocokan dong. Nggak mungkin kalian sering yang udah bolak-balik di konten saya nggak cocok. Pasti 80 atau 90% cocok dari konten saya yang saya jelasin. Karena konten saya menjelaskan tentang data, teman-teman ya. Saya selalu bertanya, kok pendapatan hariannya berapa? Kalau pendapatan harian masih di bawah 250.000, jangan terlalu berharap akun kalian akan yang namanya didor terus setiap menit, setiap jamnya itu pasti didor terus. Jangan harap kayak gitu. Harus acuannya tadi pendapatan, kedua wawasan keilmuannya. Jadi gimana, Bang? Apakah ada yang namanya perubahan sistem? Ya saya ya kayak mau gimana ya, lucu-lucuan aja kalau ada yang bilang ada perubahan sistem lah. Itu nggak ada, teman-teman ya. Perubahan sistem semacam apa itu nggak ada, teman-teman ya. Itu omong kosong. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, kalian tanyain aja dari mana dia dapat info itu. Kalau dia nggak bisa ngejelasin atau nggak bisa ngasih tahu dia dari mana datanya, dari mana sumbernya, udah nggak usah dengerin, nggak usah dibawa pikiran, teman-teman ya. Itu malah kayak nakut-nakutin doang, kayak nakut-nakutin. Kalau kalian udah punya 2 modal tadi itu, yang pertama pondasi pendapatan akun, yang kedua wawasan keilmuan kita, teman-teman ya. Nah, wawasan keilmuan yang bagaimana, Bang? Kalian pelajari aja konten-konten saya, udah banyak, udah 200 konten lebih yang udah saya upload, udah saya sharing ke kalian semua dengan gratis tanpa biaya apapun ya, teman-teman ya. Nah, itu balik lagi kedua hal itu. Jadi perubahan sistem itu nggak ada, teman-teman ya. Tadi logikanya udah saya terangin, semacam operator seluler tadi. Kalau ada maintenance secara keseluruhan atau beberapa, pasti akan terdampak keseluruhan. Nggak ada yang nggak terdampak, kayak mati listrik ya mati semuanya, logikanya kayak gitu. Begitu juga dengan sistem. Kalau ada perubahan sistem, kenapa ada yang gacor, ada yang gagu, ada yang anyap begitu, teman-teman ya. Ini logikanya pakai dulu. Kenapa ada perubahan sistem yang gacor masih gacor nih, 300.000 masih 300.000 terus, nggak terpengaruh. Dilihat dari berapa lamanya dia bertahan di angka tersebut, angka kestabilan tersebut, angka kestabilan akunnya tersebut ya, teman-teman ya. Bukan patokannya kita baru naik beberapa minggu terus tiba-tiba drop, itu acuannya di situ. Di acuannya seberapa lama dia menahan akunnya tersebut supaya tetap stabil.
dengan alasan apapun atau dengan mitos-mitos apapun itu tidak akan berpengaruh secara berarti teman-teman ya, nggak akan signifikan. Lagi-lagi nanti ujung-ujungnya ini yang disalahin abis naik versi ini berat bang, terus tiba-tiba ada yang terus kambing hitam kedua abis di cancel bang, cancelan customer banyak bang gitu teman-teman ya. Nah solusinya apa teman-teman ya? Nah di sini solusinya yaitu tetap fokus dalam pencapaian progres pendapatan kalian masing-masing di akunnya ya teman-teman ya. Kalau pendapatan kalian belum pernah mencapai atau belum sampai di titik 250.000, itu jangan harap dulu, tetap fokus jalani progresnya itu dulu, tahapan itu dulu sampai mencapai titik tersebut, 250.000 tersebut. Nah terus pertanyaannya, kalau udah mencapai titik tersebut gimana bang? Ya dipertahankan bukan berarti kita harus tertahan terus di angka tersebut ya. Yang minimal bisa menyamai lah, atau dalam hariannya itu bisa 250.000 stabil, atau bisa untuk mengamankan lagi bisa meningkatkan di pendapatan yang lebih tinggi lagi. Nah semakin tinggi semakin baik itu teman-teman ya. Solusinya kedua itu pendapatan, harus selalu fokus yang mana pendapatan. Terus yang kedua yaitu wawasan keilmuan kita harus kita upgrade, kita perbanyak, harus menerima, kita buka pikiran, buka hati untuk menerima hal-hal yang positif untuk perkembangan akun dan diri kita sendiri. Karena kita bekerja di dunia ojol ini, mungkin kalian yang belum punya rencana atau plan yang masih mengambang, masih mengawang-awang, itu wajib yang namanya punya pengetahuan atau wawasan ilmu tentang mengolah akun Gojek ini harus ada, yaitu dengan menggali konten-konten saya teman-teman ya. Terus yang ketiga, setelah punya wawasan, punya pendapatan yang cukup baik, progresnya, yaitu ketiga, apa-apa aja yang harus dihindari teman-teman ya. Yang paling penting apa bang? Yaitu cancelan apa bang? Cancelan driver ini selalu saya bilang, apalagi kalian yang main gosen itu teman-teman, jangan main-main yang namanya cancelan driver ya teman-teman ya. Itu kalian mau tidak mau, suka tidak suka, sewaktu-waktu kalian akan mengalami yang namanya kesulitan mendapatkan order, akan mengalami namanya penurunan kualitas akun itu sendiri, yaitu cancelan driver. Nah kalau cancelan customer itu urusan lain, itu hal yang nggak bisa kita hindari. Kita udah jalan tiba-tiba di cancel, tapi kita bisa meminimalisir teman-temannya. Kita nggak bisa menghindari, tapi kita bisa meminimalisir dengan cara apa? Yaitu dengan cara begitu kita dapat order, contoh order goret. Nah kita dapat nih order kita cocol atau kita autobid. Nah nggak usah lama-lama, langsung bergerak teman-temannya. Jangan sampai lebih dari 1 menit kita nggak bergerak sama sekali. Nah celakanya kebanyakan begini teman-teman ya, kebanyakan ngechat, misalkan jemputnya jauh, kebanyakan ngechat di situ aja tempatnya, abis itu chat, abis itu di cancel lah karena kelamaan. Nah itulah kenapa penyebabnya akun mengalami penurunan, karena penyelesaiannya turun. Nggak mungkin kita nggak bergerak terus, pasti customer itu pilih-pilihan driver nggak bergerak, ya otomatis lah penyelesaiannya turun. Nggak mungkin nggak turun, saya jamin pasti turun teman-teman ya, kalau kalian nggak bergerak terlalu lama itu teman-teman ya. Jadi intinya kalau begitu kita dapat order langsung bergerak, kecuali gosen teman-teman ya. Kalau gosen kan, kalau kita kecuali diri kita yang males, kita cancel, itu beda urusan. Kalau gosen kan, kalau gosen yang ini ya teman-teman ya, yang e-commerce ya, Tokopedia, Shopee ya, itu nggak akan ke cancel dalam waktu yang singkat ya teman-teman. Kalau Tokopedia itu kurang lebih 1 jam tercancel otomatis kalau kita nggak pick up gitu teman-teman. Jadi nggak ada alasan buat kita lama-lama untuk menunda-nunda bergerak ya teman-teman ya. Jadi itu poinnya, cancelan ketiga teman-teman ya. Yaitu yang selanjutnya yang keempat, harus yang namanya menstabilkan cara onbit kita. Kita mulainya dari jam berapa kita stabilkan, kita teraturkan, karena keteraturan onbit kita itu menentukan kedepannya kita
kestabilan akun kita sendiri. Stabil akun, stabil kondisi badan kita, stamina kita. Kalau kita on beatnya asal-asalan, terus semaunya, hasilnya seadanya, itu pasti pengaruh. Kenapa? Sebabnya ada yang namanya fenomena pada ngeluh akunnya turun, akunnya tumbang, akunnya drop, akunnya ganggu. Itulah salah satunya. Yang namanya kestabilan akun dan diri kita itu penting, karena kesehatan kita yang menentukan diri kita sendiri. Nah, kita contoh biasa keluar pagi, terus besoknya keluar siang atau bahkan keluar sore, terus keluar malam semaunya. Nah, itu akan mengibat namanya distribusi order itu di jam-jam tertentu itu masing-masing pasti berbeda, teman-teman ya. Selalu menyesuaikan, kecuali abang-abang akunnya udah top banget, gope 400 sehari begitu, gope mau keluar kapan aja bebas, teman-teman ya. Tapi kalau pendapatan kalian masih amburadul, acak-adut, ibarat kata belum stabil, naik turunnya lebih sering, itu ya lebih baik distabilkan lah, dirapiin dulu pendapatnya, dirapihin cara onnya, mulainya itu dirapihin dulu, diteraturkan dulu ya teman-teman ya. Jadi jangan ngasal. Yang pendapatannya besar pun misalkan 600.000, 700.000, kalau dia asal-asalan juga pasti berpengaruh. Oke, akunnya nggak berpengaruh, tapi kondisi badannya kita nggak tahu, namanya kondisi kondisi suhu udara di setiap harian kan berbeda, siang, pagi, sore, malam itu kan beda. Jadi untuk jam sehatnya yaitu kita ya semacam orang bekerja aja dari pagi sampai sore atau paling telat malam gitu, teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar kestabilan pendapatan, tapi kestabilan badan kita, stamina kita itu juga penting. Karena kita bukan kerja selama sehari, 2 hari atau 3 hari doang. Kita bekerja selama ya kita masih bernapas, kita masih membutuhkan uang untuk menghidupi keluarga kita. Ya selama itu pula kita harus menstabilkan keadaan badan kita, kesehatan kita gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya, perubahan sistem itu ada apa enggak, Bang? Enggak ada, teman-teman ya. Kalau ada yang bilang, misalkan ada yang bilang nih, ada perubahan sistem ini itu, jadi perubahan ini itu. Tanyain dia sumbernya dari mana. Kalau nggak bisa jawab, fix. Kalian nggak usah jadi pikiran, nggak usah jadi beban. Kalian cukup fokus terhadap poin-poin yang perlu kalian pertahankan gitu, teman-teman ya. Poin-poin yang tadi saya jelasin itu aja udah pedomannya, nggak usah pikirin yang lain. Mau perubahan apapun, mau naik versi apapun, nggak akan pernah ada pengaruhnya. Cancelan customer pun sampai nggak ada pengaruhnya. Oke, teman-teman ya. Jadi terus apalagi rating pun nggak pengaruh ya teman-teman ya. Ya udah itu aja teman-teman yang paling penting. Jadi fix, kalau dari saya pribadi nggak ada yang namanya perubahan sistem itu sendiri. Kalau ada perubahan sistem, suruh debat sama saya sini. Terus saya mau tanya, dia dapat data atau sumbernya dari mana? Kalau nggak bisa jawab, ya tahu sendirilah jawabannya apa. Jadi tahu sendirilah ini keakuratannya ya belum nggak pasti itu teman-teman. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.